Selamat datang di penyelaman kita kali ini. Anda mungkin nggak sadar ya, tapi ada satu tanggal nih, 6 November, yang kayaknya sering banget jadi momen penting dalam sejarah. Betul sekali, tanggal yang sama, tapi kejadiannya beda-beda dan dampaknya besar. Nah, hari ini kita mau bongkar itu. Kita punya sumber-sumber menarik soal 3 peristiwa besar. Amerika tahun 1860, terus PBB soal Afrika Selatan tahun 1962, sama, wah ini agak ngeri, Kolombia tahun 1985. Ya, dan sumber-sumber ini nunjukin gimana tanggal itu, 6 November, jadi semacam ujian berat buat institusi politik dan hukum. Oke, jadi misi kita apa nih? Kita coba cari benang merahnya. Gimana sih krisis institusi, perlawanan diskriminasi, usaha jaga persatuan, sampai tantangan hukum bisa ketemu di tanggal yang sama. Dan yang penting juga, apa relevansinya buat kita sekarang, gitu kan? Sip. Yuk, kita mulai dari yang paling lama dulu, Amerika tahun 1860. Coba bayangin suasananya, tegang banget soal perbudakan. Iya, negara lagi pecah banget. Nah, tanggal 6 November itu, Abraham Lincoln terpilih jadi presiden. Platformnya jelas tentang perluasan perbudakan. Tapi, anehnya nih, dia cuma menang 40% suara nasional. Dan di selatan, hampir nggak ada yang milih dia. Nol. Kemenangannya ini kan jadinya sangat seksional ya, cuma didukung utara aja. Buat selatan ini kayak, wah, lampu merah. Ancaman langsung buat cara hidup dan ekonomi mereka yang bergantung sama perbudakan. Nggak heran ya, nggak lama setelah itu 7 negara bagian langsung cabut, memisahkan diri. Padahal Lincoln belum juga dilantik. Betul banget, itu jadi pemicu langsung Perang Saudara Amerika. Dan krisis ini langsung ngetes konstitusi mereka abis-abisan. Maksudnya gimana tuh ngetes konstitusi? Nah pas perang udah mulai, Lincoln ambil langkah yang kontroversial banget. Dia menangguhkan habeas corpus. Itu hak dasar buat orang nggak ditahan sembarangan tanpa diadili. Wah, itu tindakan besar ya. Pasti ada perdebatan dong. Oh jelas. Ketua Mahkamah Agung waktu itu, Tani, langsung protes keras. Dia bilang yang boleh nangguin habeas corpus itu Kongres, bukan Presiden. Tapi Lincoln jalan terus. Iya, argumennya ini kondisi darurat, pemberontakan, negara bisa bubar. Jadi Presiden harus bisa gerak cepat. Nah, ini jadi presiden penting soal kekuasaan eksekutif pas lagi krisis. Isu yang sampai sekarang aja masih jadi omongan kan? Menarik. Ironisnya, Lincoln baru jadi pahlawan besar setelah meninggal ya? Betul. Waktu itu keputusannya sangat memecah belah. Oke, dari Amerika kita geser nih. Maju beberapa dekade ke panggung internasional. PBB, 6 November 1962. Ada apa di tanggal itu? Di tanggal itu, Majelis Umum PBB mengeluarkan resolusi 1761. Ini bukan resolusi biasa, ini kecaman keras buat kebijakan apartheid di Afrika Selatan. Apartheid ya, sistem pemisahan ras itu. Iya, dan resolusi ini penting banget karena PBB bilang, apartheid ini bukan lagi urusan dalam negeri Afsel aja. Oh ya? Terus dianggap apa? Dianggap sebagai ancaman bagi perdamaian dan keamanan internasional. Ini langkah gede banget, PBB secara nggak langsung lantang kedaulatan negara atas nama hak asasi manusia. Jadi PBB minta negara-negara lain ngapain? Boikot gitu? Kurang lebih begitu, resolusi itu minta negara anggota buat mutusin hubungan diplomatik, stop dagang, terutama senjata ya, terus larang kapal sama pesawat Afsel masuk. Ada tindak lanjutnya? Dibikin komite khusus gitu? Ada. PBB juga bentuk komite khusus anti-apartheid. Tugasnya ya buat jaga tekanan internasional ini terus jalan. Efektif nggak sih rangka PBB ini? Resolusi ini jadi fondasi penting Fondasi buat apa? buat isolasi internasional terhadap rezim apartheid. Tekanan ini ditambah gerakan anti-apartheid global akhirnya ikut berperan meruntuhkan sistem itu. Ujungnya pemilu demokratis 1994. Jadi ini presiden penting ya dalam hukum HAM internasional. Banget, melawan diskriminasi rasial yang disponsori negara. Oke, kontras banget nih ceritanya. Sekarang kita lompat lagi. Tempatnya beda, suasananya juga kayaknya lebih chaos ya. Bogota, Kolombia, 6 November 1985. Betul. Ini peristiwa yang kelam banget. Istana Kehakiman Kolombia diserbu sama kelompok gerilyawan kiri, M19. Diserbu? Maksudnya gimana? Mereka masuk, menyandra sekitar 300 orang di dalam gedung, termasuk banyak hakim Mahkamah Agung. Tujuannya apa? Tuntutan resminya sih pengadilan buat Presiden Betancur. Tapi ada dugaan kuat, bahkan bukti yang mengarah, kalau kartel narkoba Medellin, ya Pablo Escobar itu, ikut mendanai. Wah,
Escobar ikut campur? Buat apa? Kabarnya sih buat menghancurkan barang bukti kasus ekstradisi mereka ke Amerika yang disimpan di gedung itu. Jadi ada kepentingan ganda di sana. Terus, gimana respon pemerintah? Negara? Responnya tragis. Presiden Betancur nyerahin komando ke militer. Negosiasi hampir nggak ada. Militer langsung gelar operasi penyerbuan besar-besaran. Hasilnya? Kacau, pertempuran 2 hari, lebih dari 100 orang tewas, termasuk, ini yang parah, 11 atau 12 hakim Mahkamah Agung. Hampir separuh anggota mahkamah loh itu. Gedungnya juga hancur terbakar. Ya ampun, itu udah buruk banget. Tapi ceritanya belum selesai. Yang lebih mengerikan lagi, ada bukti kuat dari Komisi Kebenaran juga kalau ada kejahatan yang dilakuin militer setelah gedung dikuasai lagi. Maksudnya, kejahatan apa lagi? Ada setidaknya 11 orang, kebanyakan staf kafetaria, yang keluar dari gedung dalam keadaan hidup, tapi kemudian dihilangkan. Ditahan ilegal, disiksa, dieksekusi. Astaga, jadi bukan karena kekacauan pertempuran. Bukan. Komisi Kebenaran bilang ini tindakan represi negara terkoordinasi yang sengaja ditutup-tutupi. Ini benar-benar merusak independensi pengadilan di Kolombia. Dan perjuangan cari keadilan buat korban yang hilang ini masih jalan terus sampai sekarang. Gila ya. 3 peristiwa di tanggal yang sama, 6 November. Tapi ceritanya beda banget. Amerika, PBB Afsel, Kolombia. Iya kan? Anda bisa lihat polanya mungkin. Di Amerika, perpecahan internal diselesaikan lewat perang, tapi ujungnya malah memperkuat pusat. Di Afsel, ideologi internal yang rasis dilawan dari luar, pakai tekanan internasional dan berhasil. Sementara di Kolombia, ancaman internal plus respon negara yang brutal malah menghancurkan institusi hukum dari dalam. Semuanya ini nunjukin gimana institusi negara itu rapuh kalau kena tekanan ekstrim. Jadi 6 November ini kayak kaca pembesar ya buat lihat retaknya institusi. Dan jalan keluarnya bisa beda-beda. Perang, tekanan global, atau malah kegagalan negara yang tragis. Nah, ini mungkin ninggalin pertanyaan buat Anda renungkan nih. Apakah ini cuma kebetulan, aja kejadian penting semua di tanggal 6 November? Atau memang ada semacam energi khusus gitu di tanggal ini? Atau jangan-jangan kekuatannya justru ada di cara kita melihat ke belakang, cara kita menghubungkan titik-titik sejarah ini buat cari makna? Bisa jadi. Sesuatu untuk Anda pikirkan lebih lanjut.